Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zara Asmar Zufitria, mahasiswa alih kredit kebidanan angkatan ke-13 Kusuma Husada, Surakarta. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir. Mari Bu, silakan masuk. Salam. Silakan masuk, silakan duduk Ibu. Ya, baik Bu. Kan ya Bu ya, sakit dari jahitan. Iya. Silakan duduk. Ibu, ini kan maaf saya kan berlahir kemarin. Ini kan sudah waktunya boleh pulang, tapi saya masih bingung karena anak pertama Ibu. Jadi saya belum ada gambaran nanti cara merawat anak saya di rumah gimana. Saya belum paham. Mau dijelaskan ya Bu ya? Baik, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya, karena kemarin bukan saya yang jaga ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bidan Siva yang berjaga pada siang hari ini. Nama saya Ibu Murni Bu, umur saya 25 tahun. Oh, Ibu Murni. Kemarin bayinya cewek cowok Ibu? Cewek Ibu. Beratnya 3.300 gram, Iya. panjangnya 48 cm. Baik. Sebelumnya untuk pemeriksaan lebih lanjut, mari kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Iya. Nanti kalau di rumah Ibu juga cuci tangan sebelum untuk memegang ke bayi ya. Iya. Cuci tangan 6 langkah ya. Nanti pakai sabun atau pakai alkohol. Caranya seperti ini ya Ibu. Digosokkan dulu ke telapak tangan. Setelah itu di sela-sela jari. Setelah itu di punggung. Setelah itu seperti mengunci seperti ini. Setelah itu di jempol diputar. Itu memutar seperti ini. Baru kalau pakai air mengalir baru dibilas ya Ibu. Baik Bu. Saya periksa suhunya terlebih dahulu ya. Baik, normal ya Ibu, suhunya di 36 itu adalah batas normalnya ya Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara perawatan bayi baru lahir, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan ya. Jadi ini kan ibu melahirkan, diberikan ASI ya Ibu, karena ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi sampai usia 6 bulan. Ibu harus memberikan secara on demand atau secara terus-terusan gitu ya, secara eksklusif, hanya diberikan ASI aja tanpa tambahan makanan selama 6 bulan. Terus bayinya diberikan sesuai dengan keinginan, paling sedikit 8 kali sehari. Jadi sebentar-sebentar kalau adiknya tidur dibangunin, itu jangan sampai kalau adiknya nggak bangun, ibu malas tidak mau nyusu, tetap harus dikit-dikit dibangunkan untuk biar menyusu adiknya. Maksimal berapa jam Ibu kira-kira ya? Maksimal 1 jam 2 jaman ya Ibu. Nah, dan itu harus sering-sering gitu. Serta kan ini ASI pertama kali itu yang keluar kan untuk kuning-kuning gitu ya. Itu jangan dibuang Ibu, itu bukan nanah, itu bagus, malahan itu adalah namanya kolostrum. ASI kolostrum itu ASI pertama kali yang keluar, yang muncul untuk yang mengandung antibodi atau zat-zat untuk kekebalan bayi. Jadi begitu ya Ibu. Terus untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yaitu antara kontak kulit ibu dan bayi. Terus pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya, kalau menjaga kebersihan. Terus memakaikan pakaian bayi dengan lembut, hangat, kering, bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Jadi kalau bayinya pipis segera diganti, karena itu nanti bayinya kedinginan, dia tidak nyaman. Terus mengganti popok dan selimut sesuai keperluan ya. Tadi saya jelaskan kalau bayinya pipis segera diganti biar dia nyaman. Terus rabat telapak kaki bayi, bila terasa dingin bisa dilakukan kontak kulit. Jadi kulit ibu sama bayinya, biar ditambahin selimut biar bayinya hangat ya. Terus jaga suhu ruangan tetap hangat gitu ya Ibu. Terus saya akan jelaskan juga posisi tidur bayi. Nah, bayi, ibu dan bayi itu tidur di tempat yang sama untuk memudahkan ibu untuk menyusui ya Ibu. Dan yaitu tadi biar kalau bayinya nangis atau butuh menyusui segera ibu langsung susui. Terus sebaiknya juga bayi tidur di bawah kelambu, terutama pada daerah malaria ya Ibu. Tapi di sini aman, tapi tetap kita jaga-jaga, harus pakai kelambu ya Ibu. Kasihan kalau digigit nyamuk. Terus posisi bayi dianjurkan itu terlentang atau miring ya Ibu. Tidak dianjurkan tengkurap ya. Jangan tengkurap terlalu lama.
saya juga akan menjelaskan perawatan tali pusar pada ibu dan suami ibu. Tadi berhubung suami ibu tadi mengurus administrasi ya ibu, jadi saya jelaskan pada ibu dulu. Sebelum untuk ibu perawatan tali pusat, ibu tuh harus mencuci tangan yang saya peragakan tadi 6 langkah tadi untuk merawat tali pusat bayi. Terus jangan membungkus putung tali pusat atau pusernya adik itu, atau mengoleskan cairan dengan bahan apapun di tali pusatnya ya. Terus lipatan popok itu di bawah tali pusat bayi, paham maksud saya? Jadi jangan di pas tali pusatnya, tapi lah di bawahnya aja. Berarti dikasih alkohol, kasih betadine itu nggak boleh? Nggak perlu, yang penting tetap kering aja ya gitu. Luka tali pusat harus dijaga tetap kering ya, kalau bayinya pipis kena tali pusatnya harus dibersihkan, harus tetap kering ya, biar tidak terjadi infeksi. Terus jika tali pusat kotor atau sedikit kotor tadi, nanti ibu bersihkan dengan air yang matang ya, dengan hati-hati, air DTT dan sabun. Terus ditap-tap atau dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih. Terus juga ibu harus mengetahui tanda-tanda gejala infeksi pada tali pusat, yaitu diperhatikan kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, terus ada tampak seperti nanah dan berbau. Jika terdapat tanda-tanda infeksi ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan ya. Kasihan adik, berarti itu adik memiliki atau mengalami tanda-tanda infeksi. Maka daripada itu tadi saya kan meminta kalau dijaga biar nggak terlalu lembab gitu ya. Baik Bu. Terus saya juga tadi jangan lupa ini Bu, diukur juga suhunya adik. Kok suhunya adik kira-kira panasnya itu demam ya, bukan panas anget ya. Itu berarti adik tidak normal ya. Gimana cara mengeceknya? Itu dengan suhunya ibu, mengetahui suhunya ibu sendiri. Jadi suhuku ini seberapa? Oh segini, adik juga segini gitu. Paham maksud saya? Kalau nggak pakai termometer di rumah ada? Ya, Ada ya. Terus saya juga akan jelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai untuk bayi baru lahir ya. Yang pertama ibu, bayi tidak mau minum atau muntah ya, bukan gumah ya, tapi muntah ya. Terus dia kejang nggak selamanya kejat-kejat ya, biar dia juga diam aja juga bisa, itu adalah salah satu kejang. Terus gerakannya hanya dirangsang, jadi dia tuh males, lemah, letih gitu ya. Terus nafasnya cepat kayak ngos-ngosan, terus juga lambat gitu. Terus tarikan dindingnya, ibu kalau ganti baju itu kan kelihatan ya dari dindingnya. Kalau masuk ke dalam banget berarti itu adalah salah satu tanda bahaya ya. Terus adik merintih, menangis terus-terusan nggak mau berhenti. Terus tiba-tiba adik demam, suhunya di atas 30 derajat, tiba-tiba dingin di bawah 36 ya, dinginnya seperti tembok itu. Terus nanah di sekitar mata atau di tali pusat, terus kemerahan di dinding perut, tiba-tiba juga diare gitu. Terus adik juga tampak kuning. Maka daripada itu saya tadi kan meminta untuk disusui terus. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan Bu? Insya Allah sudah lengkap Bu. Insya Allah sudah ada gambaran nanti saya bagaimana merawat anak saya di rumah. Bila ada salah satu tanda-tanda yang mengarah ke tanda bahaya itu, ibu harus segera ke fasilitas kesehatan ya terdekat ya, karena itu salah satu tanda-tanda yang paling fatal. Sebelum pulang saya akan mengevaluasi terlebih dahulu. Sebutkan salah satu dua atau tiga tanda bahaya yang harus diwaspadai. Anak diare, kejang, sama muntah Bu, atau kuning itu juga. Baik, dari penjelasan saya tadi sepertinya ibu sudah paham ya. Alhamdulillah. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya, karena suami sudah menunggu. Iya ibu. Monggo Ibu. Iya. Makasih. Sama-sama ibu, Sama sehat-sehat Ibu. ya. Iya. Terima kasih. Baik, sekian dari video yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Mbak,